Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Merdeka Belajar membuat strategi penerapan Merdeka Belajar oleh Fitriani. Dalam materi Merdeka Belajar dibagi menjadi 5 modul, yaitu Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, Modul 2, mendidik dan mengajar, Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dari modul pertama, terdapat beberapa poin penting yang dapat diperhatikan, yaitu 1. Tugas seorang pendidik dalam mendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Mendidik berarti pendidik berupaya untuk memajukan kemampuan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan jasmani anak. Dalam menerapkan poin-poin tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu, pertama, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru sebagai pendidik dapat melakukan analisis diagnosis untuk mengetahui kodrat atau potensi yang dimiliki oleh murid. Analisis diagnosis di sini dapat berupa analisis kognitif maupun non-kognitif. Dari analisis ini, setidaknya guru diharapkan dapat mengetahui kemampuan murid, latar belakang atau karakter murid, sehingga guru bisa melakukan upaya yang tepat dan terbaik guna mengembangkan potensi pada anak tersebut. Berikutnya adalah setelah melakukan analisis diagnosis terhadap murid, guru dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kodrat atau potensi murid tersebut. Hasil analisis yang telah dilakukan sudah selayaknya diterapkan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai. Analisis diagnosis ini dapat dilakukan di awal tahun pelajaran, baik kognitif maupun non-kognitif, ataupun di awal materi sebagai tes kognitif atau pemahaman awal. Pelaksanaan analisis ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru dan murid. Modul 2, mendidik dan mengajar. Dari modul 2, ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, dan guru berperan menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat tersebut. Kedua, pendidikan harus bersifat holistik, yaitu berfokus pada kemampuan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, serta kecakapan hidup. Yang ketiga, pendidikan juga sebaiknya bersifat humanis, yang tidak hanya berorientasi pada hasil, namun juga proses belajar yang dilalui murid. Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan poin-poin tersebut adalah, pertama, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus memperhatikan potensi seluruh murid. Misal, jika murid lebih menyukai berbicara saat menjelaskan suatu materi, maka guru dapat menjadikan presentasi di depan kelas sebagai cara mengukur kemampuan dan mengembangkan potensi siswa tersebut. Atau ketika murid memiliki kemampuan menggambar, maka guru dapat mengalihkannya menjadi penugasan membuat poster atau yang lainnya. Jadi siswa tidak harus dan jangan sampai disamaratakan cara atau metode pengajaran atau penilaiannya. Poin berikutnya adalah pembelajaran harus bersifat holistik, yaitu dalam pembelajaran, selain materi pelajaran, guru sebaiknya menyisipkan muatan-muatan pengembangan karakter, seperti gotong royong, kreatif, berani berbicara atau berpendapat, dan sebagainya, serta kecakapan hidup yang dapat membantu dalam penghidupannya nanti. Kemudian poin yang menyatakan bahwa pendidikan haruslah bersifat humanis dapat diterapkan dengan penilaian yang dilakukan tidak hanya berupa sumatif atau hasil akhir, tetapi juga meliputi tes formatif yang berfokus pada proses belajar dan melibatkan murid dalam pelaksanaannya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dari modul 3, ada poin yang harus diperhatikan, yaitu bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman, dan diterapkan dengan asas trikon. Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan poin tersebut adalah, dalam mendidik murid, guru melaksanakan pembelajaran secara kontekstual, yaitu sesuai dengan lingkungan tempat siswa tinggal, atau sesuai dengan kodrat alamnya. Misal,
Siswa yang hidup di daerah perkotaan dapat diajarkan terkait penanggulangan pencemaran lingkungan atau cara mengolah limbah sampah. Begitu pula dengan kasus siswa yang tinggal di area pinggir pantai. Guru bisa memberikan materi yang berhubungan dengan ekosistem laut dan cara melestarikannya. Selain itu, guru juga mengajar harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena setiap anak memiliki zamannya masing-masing. Misal, guru tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sumber belajar saat ini, tetapi guru bisa mengarahkan muridnya untuk mengeksplorasi, mencari tahu berbagai informasi seperti dari media sosial atau jaringan internet lainnya. Namun, di sini guru juga harus memberikan pemahaman dan teladan kepada siswa untuk mampu memilah informasi mana saja yang sekiranya sesuai dengan kepribadian maupun kebudayaan bangsa Indonesia. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dari modul 4, poin yang harus diperhatikan yaitu bahwa seorang pendidik berperan dalam membantu siswa untuk membentuk budi pekerti dan kepribadian yang baik. Strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada strategi modul 2, guru sebaiknya dalam melaksanakan pembelajaran haruslah menyisipkan muatan-muatan pengembangan karakter. Karena menjadi seorang guru, selain melakukan transfer ilmu, harus mampu menjadi teladan atau memberi contoh budi pekerti atau kepribadian yang baik sesuai dengan sistem Among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru juga harus bisa menyisipkan muatan budi pekerti dalam materi pelajarannya. Misal, dalam materi pencemaran lingkungan, guru bisa memberikan muatan kepribadian untuk senantiasa peduli terhadap kebersihan lingkungan, tidak mengganggu ataupun merusak makhluk hidup lain, dan sebagainya. Modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari modul 5, banyak hal yang bisa diperhatikan. 3 hal diantaranya yaitu, pertama, penilaian dalam pembelajaran harus menggunakan alat ukur yang dapat merefleksikan kemampuan pemahaman murid dan melibatkan murid dalam pelaksanaannya. Yang kedua, guru harus menjadikan murid sebagai subjek atau individu aktif dalam mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Yang ketiga, dalam pembelajaran harus terjalin kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan poin-poin di atas adalah dalam melakukan penilaian terhadap murid, guru tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, namun juga harus mempertimbangkan kemampuan afektif maupun psikomotorik. Karena seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa setiap anak memiliki kodrat atau potensinya masing-masing. Dalam melakukan penilaian, guru juga bisa memberikan pilihan yang sekiranya bisa mencerminkan kemampuan siswa. Misal, jika siswa memiliki keahlian menggambar, maka guru bisa memberikan penilaian atau pengukuran dengan media gambar. Atau jika siswa memiliki keahlian berbicara, guru bisa mengukur kemampuan siswa tersebut dengan cara presentasi atau sebagainya. Jadi dalam melakukan penilaian, guru harus menilai dari proses hingga hasil akhir, dan dalam melaksanakan hal tersebut tentu saja harus melihat potensi masing-masing anak. Strategi berikutnya adalah, dalam pembelajaran, guru juga harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menjadikan murid pembelajar aktif. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal kegiatan pembelajaran, sehingga murid menjadi penasaran dan tergerak untuk mencari tahu. Dengan konsisten melakukan hal tersebut, diharapkan guru dapat mengarahkan murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, dalam menjalankan pendidikan, guru ataupun sekolah tentu saja sebaiknya melakukan kerjasama dengan orang tua atau keluarga, serta masyarakat. Misalnya, melakukan wawancara atau diskusi yang melibatkan siswa dengan orang tua, atau menjadikan masyarakat sekitar sebagai narasumber dalam pembelajaran. Sekian strategi penerapan Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.